Selamat malam, abangku. Kali ini sedikit akan saya bahas. Ini yang cukup lama sebenarnya ingin saya bahas, tapi masih berpikir 1, 2, 3 kali ya. Pak Jokowi, ijazah palsu, terus itu yang dibahas. Dapat kabar atau berita di baru-baru ini Pak Jokowi pulang ke Solo. Ditanya oleh wartawan bagaimana tentang pendapat Pak Jokowi tentang ijazah palsu ini. Bahkan jika ini nanti akan dibawa ke jalur hukum, itu mengatakan mengkriminalisasi ilmiah. Aduh. Tapi baru kali ini saya melihat Pak Jokowi bicara seperti itu ya. Ini pribadi saya sendiri ya, ketika melihat Pak Jokowi bicara seperti itu. Dia mengatakan mereka sudah menghina saya sehina-hinanya. Mereka sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Sepertinya itu sudah sangat terpendam lama ya. Jadi benar-benar ada rasa sakit hatinya di situ. Mereka sudah menuduh saya, dia bilang seperti itu. Kemudian juga Pak Jokowi juga bilang ini akan menjadi pembelajaran juga untuk semuanya. Sepertinya memang benar-benar serius untuk kali ini. Pak Jokowi mungkin akan benar-benar membawa ke ranah hukum secara serius untuk masalah ini. Agak gimana gitu ya melihatnya. Kemudian bagaimana pandangan kita sebagai masyarakat umum tentang kasus seperti ini? Kalau saya pribadi, kasus seperti ini itu tergantung apa motifnya atau apa tujuannya atau mempunyai kepentingan apa. Itu saja. Pasti ada kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Kalau orangnya tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan kasus ini, pasti tidak akan sampai sejauh itu mereka sampai seperti itu. Bahkan kemarin juga di perdebatan antara pengacara Pak Jokowi dengan Roy Suryo, dia kan memang mengatakan ahli telematika, mengatakan ahli seperti itu ya. Komen ya, jika ada salah kata atau penyebutan silakan komen, tidak apa-apa. Memang kita bicara secara pandangan masyarakat umum saja, masyarakat awam saja. Sebenarnya ada benarnya ketika pengacara Pak Jokowi bilang seharusnya membuat penelitian itu dari hal yang otentik atau hal yang benar-benar ada wujudnya. Jika kita ingin menilai sesuatu itu memang yang kita nilai atau kita kaji itu adalah hal yang suatu yang real. Tapi pas ketika debat tersebut, bahkan Pak Roy Suryo sendiri juga ini dari postingan seseorang kemudian dianalisa. Medsos dianalisa, oh my god. Seperti halnya standar TikTok yang menjadi standar acuan orang-orang. Aduh. Ini sampai mana ya? Seperti itu. Tapi okay, tidak masalah ya. Seperti itu. Bagi kita, no problem. Cuman yang membuat dampak dari semua ini itu kan memang dari dulu kan sudah ada perpecahan antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung dari yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Akhirnya
dengan narasi-narasi yang sekarang ini tentang ijazah palsu. Karena manusia itu selalu punya dua sisi negatif dan sisi positif, sisi kebaikan dan sisi keburukan. Dan orang-orang ini atau timnya Roy Suryo, Tifa, itu selalu berfokus pada nilai negatifnya dari Pak Jokowi. Akhirnya dari sisi negatifnya itu selalu dipoles, terus dibicarakan. Akhirnya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi ini semakin yakin, semakin membencinya, semakin tidak suka. Itu efeknya, itu akan bahkan bisa sampai mendarah daging dan benar-benar meyakini hal tersebut. Tapi di sisi lain, orang-orang yang melihat dari sisi kebaikannya, justru juga akan semakin benci dengan timnya atau CS-nya Pak Roy Suryo ini. Jadi bagi saya hal yang ditampilkan atau ditonjolkan atau yang menjadi dampak dari ini adalah kebencian semua. Orang akan semakin benci dengan Pak Jokowi, kemudian orang akan semakin benci kepada pembenci Pak Jokowi, hanya menjadi kebencian. Apapun hasilnya, tetap tidak akan baik. Entah nanti Pak Jokowi menang di persidangan secara hukum, entah nanti Pak Roy Suryo bisa membuktikan, benar-benar membuktikan bahwa itu palsu. Ini akan menjadi hanya kebencian yang akan menjadi pemenangnya. Sangat tidak baik ya. Dengan situasi yang Indonesia yang sekarang ini, masyarakat benar-benar ekonomi terpuruk semua dari semua lini, apalagi kebijakan Donald Trump dengan perang tarifnya ini dengan China. Efeknya luar biasa ke Indonesia. Bahkan sekarang Indonesia negosiasi dan melunak sekali dengan Amerika. Mungkin ada negosiasi yang kita tidak ketahui sehingga bisa menurunkan nilai persentase tersebut terhadap Indonesia yang kita tidak tahu. Entah perjanjian apa yang kita tidak tahu. Tapi rakyatnya ini diajarkan untuk saling membenci, itu yang saya pribadi yang tidak setuju ya. Kasihan rakyat, kasihan orang-orang yang menonton ini. Tapi ada nilai value-nya. Kasus ini ada nilai value-nya. Banyak yang diuntungkan dari kasus ini. Mereka yang berseteru mendapatkan value. Media mendapatkan value. Mereka sering diundang sini. Semuanya ada value-nya, ada nilainya. Yang punya platform media sosial dapat keuntungan. Dapat keuntungan dari hal-hal seperti ini. Miris sekali ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kita lebih fokus ke bagaimana membuat Indonesia ini menjadi baik. Warganya menjadi baik. Tidak ada lagi korupsi. Dari ujung bawah sampai tertinggi. Mulai dari masyarakatnya sampai elitnya. Bagaimana bisa menanam karakter itu mulai dari sejak dini. Kemudian dari tenaga pendidiknya juga memang sudah sangat-sangat harusnya memang semuanya sudah hilangkan lagi apa itu rasa ingin memiliki yang bukan haknya itu hilangkan semua, dimulai dari sangat mendasar sekali. Tapi itu PR yang sangat berat untuk yang harus kita kerjakan semuanya. Oke ya Bang, dengan kasus ini mudah-mudahan ada kebaikan lah. Tetap berharap ada kebaikan
yang bisa dimunculkan, yang bisa menjadi nilai tambah dari kasus ijazah palsu ini. Sehat selalu Bang, lancar rezekinya.